wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan, kita lanjutkan proyek sholat khusyuk kita yang kita jalani setiap sebulan sekali, dan hari ini kita sampai pada kita mentadabburi bacaan dan gerakan ruku bagian yang kedua. Karena pada kultum yang sebelumnya kita baru membahas 4 doa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam ruku, di mana kebanyakan kita kemarin sudah diakui rata-rata dari dulu sholat yang dibaca ketika ruku adalah hanya satu saja doa yang dihafal dan diamalkan, yaitu Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Padahal Rasulullah mengajarkan SAW beberapa bacaan. Jadi puluhan tahun kita cuma satu itu. Kita miskin dalam perbendaharaan doa. Kalau untuk urusan dunia, kita pengennya punya perbendaharaan yang banyak, punya koleksi beberapa sepatu, baju, sepeda, mobil. Ya. Tapi untuk doa kita tuh miskin. Bahkan kalau ibu-ibu banyak yang punya koleksi jilbab, punya koleksi tupperware, gitu kan, beragam-ragam. Tapi koleksi doa ya, amalan itu minim. Nah, padahal sholat yang khusyuk itu diukur salah satunya dari kekayaan. Kita kaya dengan perbendaharaan doa, karena di balik doa ada makna, dan bersama dengan makna ada rasa. Disitulah letak kelezatan sholat. Dan kemarin kita sudah membahas dan mentadabburi satu persatu dari 4 doa yang kita bahas, dan sekarang kita akan membahas doa yang kelima. Kita tidak review yang 4 itu karena waktunya sedikit. Ya. Kita akan bahas doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari riwayat Ali bin Abi Thalib. Ya. Bacaan ruku yang agak panjang sedikit, ya. Yaitu bacaan yang berbunyi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu khosya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, kepada Engkaulah aku rukuk, tunduk, pasrah, menyerahkan diri, dan kepadamulah aku betul-betul yakin dan beriman, serta kepadamulah aku serahkan semua urusanku, semua hajatku, semua masalahku, semua kebutuhanku. Hanya kepada Engkaulah aku persembahkan rasa takut melalui pendengaranku takut kepadamu, tunduk kepadamu, penglihatanku pun tunduk padamu, mukhi, dan kepadamu pula pikiranku tunduk, hanya ikut kepadamu, wa azmi, kemudian juga tulang-tulangku, seluruh sendi-sendiku juga tunduk kepadamu, wa asabi, bahkan seluruh saraf-sarafku pun tunduk kepadamu. Ini bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi belum banyak biasanya. Mudah-mudahan di sini sudah ada yang mengamalkan, yang hafal dan mengamalkan. Jadi jangan sampai kita nggak progres. Hidup ini adalah untuk ibadah. Ibadah itu harus progres. Dalam urusan dunia saja kita karir pengen progres kan. Bertahun-tahun pasti nggak ada kita yang mau karirnya mentok di situ-situ aja. Yang tadinya pangkatnya A misalnya, besoknya jadi B, C, dan seterusnya. Tambah pengen bertambah usia, harus bertambah naik gitu loh. Tapi yang tidak
tidak naik dalam diri kita itu adalah ibadah. Kualitas ibadah yang salah satu indikatornya adalah kita memahami, meresapi bacaan dan gerakan sholat, dan bertambah perbedaan atau kekayaan makna melalui apa? Tambahan dari hafalan bacaan-bacaan sholat dan makna-maknanya. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian aku muliakan, makna dari bacaan yang kelima ini seperti halnya bacaan-bacaan yang pertama dan keempat ini merupakan, dalam bahasa mudahnya saya menyebutnya sebagai saklar. Ya. Kita tahu saklar kalau dipencet cepat kan mengalir, listriknya nyala, lampunya nyala. Ya. Begitu juga bacaan dan gerakan dalam sholat. Ketika kita melakukan satu gerakan, ketika kita mengucapkan satu kata-kata, ya, maka dia harusnya langsung menyalakan hati kita, menghidupkan hati kita, mengaktifasi jiwa kita. Dengan apa? Dengan apa yang menjadi isi dari bacaan dan gerakan itu. Nyambung antara ucapan yang keluar dari mulut kita dengan gerakan yang sedang kita lakukan, dengan hati dan pikiran kita. Itu yang disebut dengan sholat khusyuk begitu. Yang terjadi kan adalah kita baca, gerak, tapi pikirannya kemana-mana, perasaannya kemana-mana, nggak nyambung. Nah, ini yang sama-sama harus kita perbaiki. Boleh jadi ini yang menjadi penyebab kenapa hidup kita mungkin masih belum ditolong oleh Allah, karena sholat kita belum kita perbaiki. Nah, sedikit saya ingin merefresh saja tentang makna dari gerakan sholat. Ketika kita melakukan ruku, itu kan sudah saya sampaikan dari pertemuan yang sebelumnya. Salah satu prinsip sholat yang khusyuk adalah antara satu bacaan dan bacaan yang lain di dalam sholat, antara satu gerakan dan gerakan yang lain di dalam sholat itu merupakan rangkaian. Dia merupakan satu kesatuan yang berangkai. Maka ketika kita melakukan ruku, perasaan yang muncul dalam diri kita itu adalah perasaan yang dibangun atau dikondisikan ketika kita berdiri. Nah, ruku itu adalah merupakan bentuk ekspresi, menumpahkan perasaan, menumpahkan jiwa yang dibangun selama kita belum ruku. Itu kan ketika kita berdiri. Dibangunnya dengan apa? Dibangunnya dengan bacaan-bacaan yang kita mulai dari takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awudz, al-fatihah, dan juga bacaan surat. Nah, bukankah ini terlalu panjang kalau kita jelaskan ulang, tapi poin yang kita akan rasakan kalau kita meresapi bacaan Al-Fatihah saja, di situ kita menyatakan kalimat yang menunjukkan kita itu ya, doa dan minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sebelumnya kita mempersembahkan pujian dengan mengatakan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, sifat-sifat Allah, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, saya minta. Nah, kemudian ada kalimat yang spesifik permintaannya, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk yang lurus, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, kebahagiaan, keberkahan, kemuliaan, kesuksesan, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Nah, ketika kita membangun perasaan itu dari bacaan Al-Fatihah, kemudian kita ruku, Allahu Akbar, itu gerakan ruku kita itu sesungguhnya adalah merupakan efek dari perasaan kita, seakan-akan kita mengatakan, please ya Allah, kabulkan permintaanku itu. Masih ingat rumusnya? Ini rumus utama yang tidak boleh kita lupa, makanya saya selalu ulang. Ketika kita melakukan gerakan sholat, khususnya ruku dan sujud, itu kita sedang melakukan 3 hal sekaligus. Masih ingat yang pertama apa? Kita sedang bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua, kita sedang bertaubat. Dan yang ketiga, kita sedang meminta atau berdoa kepada Allah SWT. Nah, bukankah ketika kita berterima kasih kepada sesama manusia saja, kepada orang, kita berterima kasih atau menghormati orang lain, jabat apa atasan kita misalnya, bapak yang terhormat, kita tuh akan menundukkan kepala kita kan, makasih Pak ya, makasih, betul gak? Rasa hormat kita itu akan kita ekspresikan dengan apa? Gerakan menunduk, makasih Pak, makasih. Begitu juga ketika kita punya rasa bersalah kepada
kepada seseorang, kita akan minta maaf dan ekspresinya gimana? Maaf. Ya kan? Maaf. Kita akan merendah. Kita akan cenderung merendah di hadapan orang lain yang kita berbuat salah sama dia. Sebagaimana kita juga akan cenderung merendah di hadapan orang lain yang memiliki kemuliaan dan memiliki kebaikan, berjasa sama kita. Dan yang ketiga, kita akan cenderung merendah di hadapan orang lain yang kita butuh pertolongannya. Pak, please Pak, tolong Pak, tolong. Kita akan menunduk. Betul kan? Itu sangat manusia. Nah, ruku itu didesain sedemikian rupa oleh syariat ini. Kita nunduknya bukan cuma sekedar begitu, tapi nunduknya 90 derajat. Allahu Akbar. Nah, yang belum adalah perasaannya. Perasaan apa tadi? Perasaan syukurnya, perasaan terima kasih. Jadi ketika kita melakukan gerakan ruku, Allahu Akbar, itu seakan-akan hati kita itu seakan-akan ya, bacanya tetap bacaan takbir, tapi hati kita itu yang kita rasakan seakan-akan kita mengatakan terima kasih ya Allah, terima kasih. Yang kedua, seakan-akan kita mengatakan apa? Ampun ya Allah, ampun. Dan yang ketiga kita mengatakan apa? Tolong, please ya Allah. Itu nikmatnya ruku tuh di situ. Yang selama puluhan tahun kita belum bisa merasakan itu kita bisa nangis kalau kita bisa menghayati gerakan ruku diiringi oleh perasaan terima kasih, perasaan cinta kepada Allah, perasaan takut kita kepada Allah, perasaan butuh kita kepada Allah. Nah, barulah ketika kita melakukan gerakan itu diperkuatlah dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah, khususnya bacaan ruku yang ketiga ini, Allahumma laka rawhatu. Udahlah gerakannya ruku, ucapannya pun mengatakan, ya Allah nih, aku ruku nih ya Allah. Saksikanlah ya aku sedang ruku, menyembahmu, tunduk kepadamu, takut kepadamu, berterima kasih kepadamu, aku cinta kepadamu, aku butuh pertolonganmu. Ketika kita ruku membawa perasaan yang ada dalam jiwa kita, misalnya kita lagi punya banyak masalah nih. Kalau kita di sini mungkin masalahnya ada keluarga kita yang sakit misalnya. Itu ketika kita ruku itu di dalam hati kita tuh mau merasa please ya Allah, sembuhkan orang tua saya atau keluarga saya. Ada perasaan itu tapi nggak boleh dibunyikan dengan kata-kata, hanya di dalam pikiran dan di perasaan aja. Yang sedang punya utang, yang sedang punya problem apapun seberat apapun, ruku itu adalah bentuk permintaan kita. Allah, please bantu saya ya Allah, tolong saya, mudahkan saya ya Allah. Gitu. Jadi begitulah makna dari ruku, dan ketika bacaan itu kita tadaburi maka akan semakin meresap dan kita bisa nangis. Makanya tuh baru kita tahu tuh jawabannya. Kenapa sering diriwayatkan Rasulullah SAW itu rukunya itu lama, sampai bahkan dikatakan lama rukunya Rasulullah itu sampai hampir sama dengan lama berdirinya. Coba bayangin, berdiri kita sudah berapa lama? Rukunya itu lama. Kenapa? Menikmati dekat dengan Allah. Nah, itu bisa seperti itu, kita harus tadaburi makna-maknanya. Baik, 15 menit sudah berlalu. Saya merekomendasikan Bapak Ibu sekalian mentadaburi bacaan itu tidak tergantung dari kajian yang cuma kultum zuhur ini cuma buat trigger aja di sini. Selebihnya Bapak Ibu silakan PR, ajak diri untuk melaksanakan sebuah proyek besar, proyek sholat khusyuk dari kajian-kajian, dari kitab-kitab, dari YouTube dan mana-mana. Ya, salah satu kitab yang saya rekomendasikan ini yang menjadi pembahasan kita adalah ya, memahami makna bacaan sholat. Judulnya itu dari Abu Rozin. Dari Abu Rozin penulisnya, bukunya sudah diwakafkan. Boleh, silakan Bapak sekalian bagi yang mau nanti dikirim PDF-nya oleh DKM. Saya sudah kirim ke DKM kalau masalah itu. Nah, kalau perlu nanti saya kirim ulang, silakan minta ke DKM PDF-nya biar ditadaburi, harus serius. Ya. Kita harus menyempurnakan ibadah kita. Puluhan tahun ibadah kita masih begitu-begitu aja, dan anehnya kita merasa puas, merasa cukup. Nggak boleh. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita di sisa usia kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, penyembahan kita kepada Allah SWT, sehingga hidup kita dunia akhirat menjadi lebih baik. Demikian kita cukupkan dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dipraktekkan bagi yang belum sholat sunnah ba'diyah, ilmu yang baru saja kita kaji.